لبيك لا شريك لك لبيك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Anwar Jufri. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, insya Allah pada video ini kita akan membahas tentang perintah mensegerakan mendatangi berziarah ke Baitullah. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada video-video sebelumnya saya sudah menyampaikan beberapa keutamaan, potensi hasil baik yang bisa dibawa pulang oleh siapapun yang berkunjung ke Baitullah. Dan berapa kebaikan yang bisa dibawa pulang tergantung pada proposal, tergantung pada niat, tergantung pada seberapa kita menginginkan kebaikan dalam kehidupan kita maupun kehidupan orang lain, bahkan kehidupan kota kita dan orang-orang yang tinggal di kota kita atau melewati kota kita. Di dalam agama kita, setiap ada pintu kebaikan besar, setiap ada potensi kebaikan dan kemanfaatan besar, maka agama kita bukan hanya menyuruh kita untuk melakukannya, bukan hanya menyuruh kita untuk mendatanginya. Sebaliknya, agama kita menyuruh kita untuk cepat-cepat melakukannya, menyuruh kita untuk bahkan musabaqah dan berlomba untuk segera mewujudkannya. Apalagi sudah dikabarkan oleh Rasulullah SAW bahwa umur kita ini sangat pendek. Lebih dari itu, jika tidak segera dipenuhi panggilan ini, ada ancaman yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, seperti orang itu akan mengalami sakit, dan karena sakit itu tidak memungkinkan badan yang sakit untuk pergi untuk umrah maupun haji. Dan betapa banyak orang yang tertunda umrah dan hajinya karena dia sakit. Tetapi lebih parah dari itu adalah bahwa orang yang sakit membutuhkan pengobatan, dan untuk pengobatan membutuhkan biaya yang sering kali angkanya lebih tinggi dibandingkan dengan biaya untuk umrah dan biaya untuk haji. Karena itu Rasulullah SAW telah menyampaikan di dalam kalimat hadis yang lain, hadis qudsi diriwayatkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, Inna anzalnal mala liiqamis salah. Begitu penggalan firman Allah dalam hadis qudsi, sesungguhnya kami menurunkan harta. Itu adalah tujuannya supaya untuk digunakan biaya menegakkan salat. Salah satu penegakan salat yang disyariatkan untuk kita tegakkan adalah salat di Masjidil Haram, salat di Masjid Nabawi, juga salat di Masjidil Aqsa. Salat di tiga masjid ini, jika kita tunaikan dengan ilmunya, dengan keyakinannya, dengan keterampilannya, akan menghasilkan lebih banyak dibandingkan dengan kita salat di tempat kelahiran kita yang bukan di Makkah atau di masjid dekat rumah kita. Karena itu Rasulullah juga meriwayatkan pada hadis qudsi yang lain, orang yang diberikan oleh Allah kesehatan dan kelapangan rizki, maka diagendakan orang yang bersangkutan harus ada agenda datang ke Baitullah per 5 tahun sekali, bahkan per 4 tahun sekali. Di akhir hadis qudsi, 4 tahun maupun 5 tahun diujungi dengan kalimat, jika selama 4 atau 5 tahun dia menerima nikmat harta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesehatan, dan ternyata dia tidak ada kunjungan, tidak dilihat berapa kebaikan yang telah diperbuat selama 4-5 tahun. Selagi tidak ada kunjungan ke Baitullah, maka dikatakan orang itu terhalang dari rahmat Allah, terhalang dari menunaikan amanah kesehatan dan amanah harta. Karena itu, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapapun yang sudah dimudahkan oleh Allah mempersiapkan diri berupa bekal ilmu, keyakinan, keterampilan ibadah, dan terutama keterampilan meminta kepada Allah SWT,
bekal takwanya dan sudah diberikan oleh Allah kemudahan untuk memiliki harta yang cukup, maka disuruh segera menunaikan itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk orang yang segera memenuhi panggilan Allah. Setidaknya mempercepat upaya kita. Jika ternyata salah satu sebab kita dimudahkan adalah karena dosa kita diampuni oleh Allah, karena istighfar kita, maka mensegerakan dan mempercepat kita datang ke Baitullah dengan cara memperbanyak istighfar. Jika ternyata salah satu sebab untuk kita dipercepat dan dimudahkan oleh Allah sampai ke Baitullah dengan salawat atas Nabi, supaya kita mendapatkan salawat atas diri kita dari Allah SWT, maka seharusnya kita memperbanyak, mempersering salawat kita atas Nabi kita Muhammad SAW, agar lebih banyak lagi Allah bersalawat atas kita, dan dengan begitu insya Allah kita tidak akan terlambat memenuhi panggilan itu dan masuk dalam kategori mereka yang disegerakan dan dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد